Ini buat pemirsa, saya sudah menanyakan pada Bang Ihsan, mudah-mudahan saya memanggil abang itu karena di hati saya memang dia adalah kakak saya gitu. Mohon maaf kalau kurang sopan saja. Enggak, seneng saya, seneng karena saya anak bungsu. Akhirnya ada juga yang manggil abang kan. Jadi gini pemirsa, mungkin dualisme Tanjung ini jadi membuat saya yang tersanjung gitu ya. Enggak. Kadang-kadang saya kagok juga nih, Ustaz Alfian, ada hubungan apa dengan Ustaz Ihsan Tanjung? Abangnya ya, keluarganya ya. Ya kami dua-duanya adalah orang yang punya hubungan dengan Pulau Sumatera. Saya mau tanya, ada pernah berurusan dengan aparat? Mungkin dipanggil, dianggap bicaranya meresahkan, dianggap makar, dianggap ujaran kebencian. Ini kan saya coba konfirmasi Ustadz Andri Kurniawan, dia ngalamin juga ya. Hampir semua teman-teman yang punya penyampaian yang khas, yang mengerikan pengarus utamaan untuk tatbikus syariah, itu selalu berhadapan dengan keadaan itu. Ya. Ustadz Rahmat Baikuni ketika mencoba membuka sedikit saja tentang kematian petugas KPPS dalam hitungan jam, dia harus berhadapan dengan tekanan yang ujung-ujungnya dia bisa tidak diteruskan asal jangan ngomong gitu lagi. Nah, mohon maaf mungkin Ustadz Ihsan berkenan kalau pernah mengalami situasi itu, bagaimana? Ancaman lah. Begini, saya tidak tahu ya kenapa, tapi jujur yang sifatnya langsung ke saya nggak pernah mengalami. Jujur, oke, saya bukan ya, kecuali kalau saya pilek ya, artinya saya sebenarnya nggak sadar aja gitu bahwa saya udah dikerjain tapi saya nggak ngeh gitu. Cuman yang saya tangkap adalah bukan ke sayanya tapi ke keluarga gitu, ke anak ya kan? Jadi itu yang saya rasakan, dan saya pikir ya nggak perlu lah saya ceritakan, tapi intinya adalah saya merasakan bahwa upaya-upaya itu sifatnya bukan direct ke saya, dan saya bisa mengerti kenapa nggak direct ke saya, karena kalau saya membahas akhir zaman nggak kayak antum ya. Kalau antum tuh orangnya membahas tema komunis, mau nggak mau nama plang tuh disebut, ya kan, plang orang, plang lembaga, plang organisasi itu mau nggak mau disebut, dan memang ya itu tuntutan dari bahasan antum, karena umat ini nggak akan ngerti kalau nggak disebut nama-namanya, gitu kan. Nah tapi kalau kita bahas akhir zaman, saya menilai saya bisa menghindari penyebutan plang, gitu kan. Nah, dan kalaupun saya nyebut, saya seringkali itu nyebutnya tuh bukan nyebut yang setempat. Yang saya sebut tuh yang EG, elit global, gitu. Itu yang saya sebut gitu. Nah, bisa jadi juga ya memang yang tersinggung mereka, tapi mereka caranya ya cara ngantem anak, ngantem keluarga gitu, bisa jadi. Pemirsa, kita sebenarnya sudah mendapatkan satu jawaban yang penuh dengan getar cinta dan pujian dunia, dan saya pikir kepada yang telah dilalui, mudah-mudahan Ustaz Ihsan bersabar dan Allah berikan surga buat kedua putri beliau dan segala macam. Karena bagaimanapun itu bagian yang saya lagi susah bikin pertanyaannya. Ya mudah-mudahan Ustaz Ihsan menangkap itu. Boleh kalau berkenan, dalam memori selama ini Ustaz Ihsan Tanjung terhadap si Alfian ini, apa tuh? Mungkin kan namanya kita nggak pernah ketemu, karena seperti ditanya tadi, berapa sering ketemu? Saya cuma ingat yang ketemu beneran paling ketemu di forum sekelebat, antum ngisi waktu di Bukit Tinggi, ada jadwal antum setelah jadwal saya, jadi cuma sekedar gitu aja, nggak sempat. Selisihan. Sejujurnya kalau saya harus mengomentari antum, anak khawatir antum GR gitu. Ngeri. Jadi satu aja, setiap kali saya dengar nama Alfian Tanjung itu cuma keluar satu kata di kepala saya, berani, itu aja. Iya.
Itu pesan yang saya dapat. Ya, yang jelas ini bagian kedua, bagian balikan dari itu. Saya sudah menyebut antum abang berulang-ulang dan itu tulus. Nah, saya cuma mau sekarang minta nasihat. Apa nih nasihat buat saya yang enggak, walaupun saya lebih muda kan, saya udah unjukin tadi saya jalan enggak dulu, belum bisa lompat sana lompat sini. Nasihat apa untuk si Alfian ini agar tetap di jalan Allah, tetap jangan terkebur karena kita nggak punya alasan buat jadi orang sombong ya. Terus supaya belajar lagi, supaya ya jangan karena kan Ustaz PKI ini siapa kalau ngomong PKI lagi wah, itu cukup sering tuh saya digituin tuh, padahal mereka belum dengar kan. Ketika saya cerita sama antum by phone kan antum bisa dengar kamu, ternyata memang orang juga sebenarnya butuh, tapi karena belum sempat dengar udah nolak duluan. Tapi itu nggak apa-apa lah, mungkin secara spesifik, secara subjektif apa Ustaz nasihat buat saya untuk hari-hari ke depan? Apa ya? Kalau saya berpendapat antum itu justru jangan berhenti ngomongin komunis. Gitu. Kita perlu orang yang memang punya passion dan punya keseriusan untuk menjelaskan kepada umat ini tentang bahaya komunis. Karena komunis ini bahaya, yang mengerikan, ya kan? Ya, dan strategi mereka itu strategi yang seringkali bisa halus gitu, nggak kelihatan gitu kan. Nah, antum punya kemampuan membongkar itu gitu, dan itu perlu, umat itu perlu ini kan. Jadi saya tidak sependapat kalau karena ada suara-suara yang ya lah lo ngertinya PKI doang gitu kan, ya bodoh amat, peduli amat kita dengan pendapat seperti itu. Kita mengerjakannya kan semata-mata karena ingin umat ini tercerahkan begitu, ya kan? Jadi itu satu nasihat saya. Terus nasihat kedua saya, ya sekalipun sulit, ya kan, tapi mungkin nyebut plang, nyebut nama tuh agak-agak dikurangi lah gitu, ya kan? Karena apa? Karena kita memang nggak boleh takut untuk menghadapi resiko berdakwah ya. Tapi kan kita ingin umat ini tetap mendapatkan hak mereka mendengarkan dakwah kita, gitu. Nah, saya sadar ketika antum tuh akhirnya harus mengalami madrasah Yusufiyah itu, ya kan, ya umat sempat kehilangan antum, gitu. Dan itu berarti sayang kan, sayang karena belum ada yang katakanlah mempunyai seperti antum kapasitasnya dalam menerangkan komunis gitu. Jadi sayang kalau itu harus terjadi lagi. Kecuali kalau memang nggak bisa dihindari, artinya ya memang namanya musuh ya doyan bikin celaka para penganjur kebaikan dan Fir'aun kan kita nggak bisa lagi diganti dengan yang lain. Nggak bisa, iya. Fir'aun kita bilang sebulan gitu. Iya kan, dan kita nggak akan pernah mau bilang yang mungkar tuh ma'ruf, ya kan? Nggak akan. Gitu. Kan ada Futuh Afgan ya, pada tanggal 15 Agustus 2021, dan ada fenomena Erdogan. Kedua situasi Taliban dan Erdogan ini kalau dalam frame kajian akhir zaman ini bagaimana Ustaz cara mendudukkannya Ustaz? Ya kalau saya memandang bahwa apa yang terjadi, dan di sini saya bedakan ya antara Erdogan di satu sisi dengan Taliban di lain sisi. Kalau Taliban ini ada kaitan erat dengan memang Nabi SAW sudah mengisyaratkan salah satu negeri akhir zaman yang mendapatkan spesifikasi khusus fokus dari Nabi, itu disebut dengan Khurasan, wilayah Khurasan. Jadi wilayah Khurasan itu kalau secara peta dunia sekarang memang jantungnya itu Afghanistan. Sebagian Pakistan masuk, sebagian Tajikistan masuk, sebagian Iran masuk, ya kan, tapi intinya jantungnya memang Afghanistan gitu. Nah, dikatakan oleh Nabi bahwa
pihak yang nantinya tuh termasuk pendukung berat Al-Mahdi itu munculnya dari Khurasan gitu. Dan karenanya banyak analisa yang mengatakan bahwa para mujahidin Afgan inilah yang nantinya yang akan disebut dengan pasukan Panji Hitam ini. termasuk, ya kan, dugaan kuat saya seperti itu, ya kan. Nah, adapun kalau soal Erdogan, ya kan, Erdogan ini menurut hemat saya adalah sosok yang memang agak beda dibandingkan penguasa-penguasa negeri Muslim lainnya hari ini, di mana dia masih katakanlah punya semangat untuk menunjukkan identitas keislamannya kan. Tapi kan kalau kita bicara Turki sebagai negara dan pemerintahan, ya Turki ini kan masih problematik gitu, ya kan, sekuler begitu, ya kan. Makanya kalau kita bicara akhir zaman, saya kalau udah ngomongin apa namanya kejadian di akhir zaman itu ada salah satu nanti pembebasan Konstantinia gitu. Pembebasan Konstantinia itu menarik sekali dalam hadis tentang akhir zaman itu. Pasukan Al-Mahdi nanti membebaskannya nggak pakai senjata, tapi pakai wirid gitu, pakai wirid, tahlil, tahmid, tasbih, ya kan, takdis, ya kan, sehingga rontok sepertiga dari benteng Konstantinopel. Terus kedua kalinya rontok 2/3, terus yang ketiga kalinya rontok seluruhnya. Terus akhirnya masuk ke dalam Fathu Konstantinia di akhir zaman itu tanpa penumpahan darah. Jadi mirip kayak Fathu Makkah lagi gitu. Nah, pertanyaan besarnya kan, kok bisa begitu? Ya, jawabannya karena sederhana. Masyarakat Konstantinia tuh Istanbul tuh Muslim, tapi Muslim sekuler. Datang para mujahidin dipimpin Al-Mahdi ketika itu, ya kan? Nah, Al-Mahdi dengan kepemimpinannya, ya kan, ya membawa ruh Islam yang nggak diragukan, yaitu membuat mereka gentar. Kan orang sekuler kalau ngadepin Muslim yang memble jadi bulian kan, jadi sasaran bully. Tapi coba orang sekuler ngadepin mujahid, ya kan, ya dikepret sama mujahid. Nah, ini dikepretnya pakai la ilaha illallah gitu, dikepretnya pakai tahlil aja gitu, ya kan. Nah, jadi saya memandang bahwa ya ini fenomena yang terkait juga dengan akhir zaman, ya. Tetapi kita harus mendudukkannya pada posisinya yang sesuai. Nggak bisa kita istilahnya overestimate juga gitu. Ustaz Ihsan begitu terkenal, saya ingin katakan dengan tulus, begitu saya jadi tersanjung karena saya dianggap adiknya antum. Jadi saya jadi kena cipratan ini keterkenalan dan terusnya gitu ya. Bisa nggak Ustaz sekarang sedikit menceritakan kepada kita cerita-cerita yang dilalui pernik-pernik, tapi yang ringan-ringan gitu ya, mungkin yang lucu, yang seru, yang punya nilai humanistik ya, yang dialami dalam selama berdakwah itu ya kan. Panjang perjalanan saya merasakan berdakwah ini, banyaklah kisah-kisah seperti itu ya kan. Ya contohnya yang termasuk saya rasakan ya, dulu kan saya agak sering ya diundang ke televisi gitu. Nah itu saya ingat betul gitu. Kita tuh kalau sebelum muncul di depan kamera, kita tuh di make up dulu, ya kan, dikasih bedak segala macam gitu. Nah itu saya selalu tuh risau gitu memikirkan hal itu, gitu kan, karena kadang-kadang itu cewek yang nanganin make up. Alasannya pencahayaan ya. Alasannya pencahayaan. Ya pokoknya itu kayak semacam prosedur kan, SOP gitu kan, standar prosedur gitu. Nah itu udah masalah ya kan, tapi ada yang lebih masalah lagi, kadang-kadang cowok tapi kecewek-cewekan, lebih ngeri lagi gitu kan, lebih ngeri lagi kan gitu. Makanya saya punya kebiasaan kalau udah masuk ke ruang makeup itu, saya langsung bilang, Mbak, ya kan, Mbak nggak usah ngerjain,
ajarin saya cara ngerjain. Pokoknya gaji penuh, saya bilang gitu. Ajarin aja saya ngerjain sendiri gitu. Ya kan, saya paling nggak mau tuh, ya kan. Karena saya merasa itu sudah melanggar ini kita gitu, integritas kita. Masa kita berdakwah terus kita dipegang-pegang yang bukan mahram gitu. Untuk urusannya juga nggak prinsipil banget gitu, ya kan. Menurut kita nggak darurat lah ya, nggak darurat gitu. Emangnya penting banget pakai bedak apa segala macam gitu kan. Ya mungkin secara ketelevisian tuh penting gitu kan. Ini ada titipan dari pemirsa, Ustadz Ihsan, kelihatannya perlu kita dapat pengetahuan tentang LGBTQ, masalah ini hubungannya dengan akhir zaman. Sangat ada gitu. Kalau yang kaitan dengan Saudi itu kaitannya justru tentang tanda-tanda akan hadirnya Al-Mahdi. Jadi hadirnya Al-Mahdi itu berkaitan erat dengan situasi dan kondisi di wilayah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Itu sudah mulai kelihatan potensial akan terjadi political chaos. Kalau sudah mulai terjadi political chaos, social chaos, economical chaos, ya kan, itu tanda Al-Mahdi bentar lagi muncul. Makanya pemantauan terhadap perkembangan di Jazirah Arab, khususnya di Mekah, Madinah dan sekitarnya, itu sangat penting. Itu semua kita yang mengaku Muslim, mukmin, apalagi yang berjuang, apalagi yang peduli dengan akhir zaman, ya kan, kita itu nggak boleh tidak peduli dengan perkembangan di Arab Saudi, ya kan? Kan bukan rahasia lagi, dari sekian negeri Arab sekarang ini, negeri yang terbanyak jumlah ulamanya di dalam penjara tuh Arab Saudi, gitu. Iya, ya ribuan di situ, ya kan? Ini kan mengerikan sekali. Terus tadi tentang LGBT, LGBT juga memang kita harus pantau, kita harus ikuti perkembangannya. Dan kita harus benar-benar menjaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus, karena ini sudah jelas-jelas menjadi program mereka. Jadi mereka bahkan menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk promosi LGBT ini. Gitu. Sekalipun kita negeri Muslim terbesar di dunia, tapi justru kita dihajar, diincar gitu, disasar gitu. Makanya semua orang tua tuh harus sangat sensitif tentang masalah ini. Kalau dulu kita sangat khawatir anak perempuan kita keluar rumah saja. Sekarang ya anak laki, ya anak perempuan harus kita berikan bekal gitu. Ya. Ya apalagi sekarang ini kelihatannya mereka sudah sampai ke tingkat punya aplikasi kan. Aplikasi gay gitu, ya kan? Itu ada gitu. Jadi seorang yang gay keluar kota, dinas luar, ya kan, nanti pas sudah di tempat dinas luarnya itu dia udah selesai kerjaan, lagi nganggur, terus birahinya muncul, dia tinggal buka aja aplikasi itu. Dia tahu di kota tersebut di mana-mana titik-titik komunitas dia gitu. Tinggal dia janjian aja gitu. Saya pernah khutbah Jumat di sebuah hotel, ya kan, di bulan Ramadan. Selesai khutbah Jumat, ya kan, datang seorang laki-laki usia 30-an. Ustaz, saya punya masalah. Masalah saya ini gay. Astagfirullah, saya dalam hati langsung istighfar kan. Tapi Ustaz, saya gay yang natural, yang alami. Maksudnya gimana, saya bilang? Iya, jadi setelah saya jadi gay, saya kenalan sama komunitas gay. Ternyata gay itu rame, Ustaz. Ada yang S1, S2, S3, ada yang karyawan, ada yang PNS, ada yang pengusaha, ada yang, pokoknya di berbagai bidang adalah. Terus saya bilang, jadi pengertian natural tuh begitu, ya kan? Akhirnya saya kasih pesan sama dia, coba kamu pulang ke rumah, kamu pelajari surat 5 ayat 100, 101, dia bilang gitu. Yang Allah berfirman, katakanlah ya tidak sama antara al-khabith wa tayyib, antara yang buruk dengan yang baik. Sekalipun yang buruk itu menakjubkan kamu, jadi sekalipun yang buruk itu ternyata menyebar di mana-mana, tapi karena dia menyebar bukan berarti alasan dia boleh dianggap baik gitu. Dia tetap buruk begitu. Nah yang parahnya lagi sampai dia ngomong begini,
Dan saya tuh nggak seperti teman-teman saya, Ustaz. Teman-teman saya Ramadan gini masih juga main, Ustaz. Gitu. Saya bilang sama mereka, jangan dong, Ramadan ini bulan suci. Nantilah kalau udah lewat Ramadan. Nah, itu diantara pernik-pernik juga kali ya. Pernik-pernik perjalanan dakwah gitu. Kalau soal listrik itu gimana? Serba listrik. Nah, kalau ini memang di dalam bahasan, khususnya saya mengambil sumber rujukan dari ensiklopedia akhir zaman ya, Ustadz Syekh Mubayyad, ulama dari Palestina itu. Memang di dalam bahasan beliau itu dikatakan bahwa kita ini pada titik tertentu nanti akan mengalami shutdown of modern technology. Jadi teknologi modern ini akan shutdown, akan habis. Dan itu berkaitan erat dengan peristiwa alam. Dan khususnya ketika sudah munculnya ad-dukhan. Ad-dukhan itu kabut asap. Dan kabut asap ini sebabnya apa? Sebabnya karena berjatuhannya serpihan-serpihan, bongkahan-bongkahan batu dari langit, meteor. Itu. Nah, meteor itu akan jatuh, ada yang di daratan, ada yang di lautan. Yang jatuhnya di daratan, dia menimbulkan kepulan asap. Nah, asapnya itu, kalau dalam hadis Nabi dikatakan, ketika mengenai orang beriman itu sebatas zakmah saja. Zakmah itu pilek, flu, ya kan? Bersin, gitu. Tapi kalau menimpa orang kafir sama orang munafik, ya kan, maka tubuhnya akan membengkak dan keluar aneka cairan dari lubang-lubang tubuhnya, lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, ya kan. Pendek kata mereka kayak mengalami penampilan yang mengerikan gitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, bahkan binasa mereka. Nah, seiring dengan terjadinya dukhan itu, dia juga membawa zat-zat yang menyebabkan ya seluruh jaringan listrik, ya kan, pokoknya teknologi canggih itu tiba-tiba macet gitu, tiba-tiba macet. Dan kita mau tidak mau akan kembali kepada situasi zaman seolah-olah nggak ada lagi listrik, sudah nggak ada lagi segala kecanggihan teknologi ini. Dan itu hadisnya berbunyi, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kata Nabi, kalian akan kembali pada situasi seperti sedia kala. Dan Nabi sampai menyebutkan ini 3 kali. Dan waktu para sahabat mendengar ini, para sahabat nggak nyambung, apa maksudnya. Tapi kalau kita sekarang membayangkan itu terjadi, oh kita ngerti. Gitu. Dan jangan salah, Syekh Mubayyad ketika membahas shutdown ini, dia mengatakan, ini bagus buat umat beriman, umat Islam. Bagus ini. Karena apa? Karena kalau itu terjadi, kita dengan musuh, ya kan, yang sekarang kayaknya digaya di bidang teknologi, gitu kan, itu tiba-tiba jadi 0-0 lagi. Gitu. Sisanya tinggal siapa yang paling kuat nyalinya. Dan umat Islam kalau udah kayak gitu kan nyalinya nggak ada cerita. Kalau perang Badar kembali kita, ya kan. Dan berlakulah ayat Quran yang mengatakan kalau kalian kuat 1 bisa lawan 100, ya kan. Tapi kalau kalian lemah 1 lawan 2, begitu. Ya kan, lemah aja 1 lawan 2 gitu lah. Kalau kuat 1 lawan 2. Sekalian kelihatannya kalau kita teruskan lagi seru kita terdengar.